Saya ndak provokasi ya. Di Quran itu yang disebut Allah apa? Ini Mas, sudah nikah? Belum? Mbak sudah nikah? Belum? Kok kabeh perawan ya apa? Yo no Habib Anis iki. Sudah nikah? Dah. Lebih penting mana, negara apa nikah? Nikah. Jelas ya? Umumkan tuh kepada setiap orang, bahwa negara kalah penting. Sekarang pilih mana? Negaramu bubar atau pernikahanmu bubar? Dah jelas. Jeruk itu hanya dipakai untuk cuci piring. Nah yang diminum orang itu yang rasa jeruk. Gendeng bang saya. Apalagi orang Jawa, ini sedang periode di mana orang Jawa memperhinakan dirinya. Kalau ada sinetron yang paling rendah derajatnya pasti orang Jawa. Kalau pembantu rumah tangga harus orang Jawa. Kalau pelawak yang dibodoh-bodohkan pasti orang Jawa. Bahwa bahasa yang paling jelek adalah yang medok. Sehingga orang Jawa pun kalau di televisi menjawa-jawakan dirinya, bagaimana kamu kok baru datang sudah malam begini? Ya gak ono wong Jawa ngomong ngono rek. Dimedok-medokkan. Jadi dia bikin jeruk tanaman, bikin jambu, bikin opo, ternak lele. Engkau nek wis ada jeruk yang bagus disebut jeruk Bangkok. Pokoknya Jawa itu saya ngelak dewe. Begitu apik nek gak Bangkok, Bombay, apa meneh, Jumbo, Mandarin kan gitu. Pokoknya yang istimewa, yang mutiara disebut luar negeri. Oke, sekarang saya tanya, iki wis entek waktu nira aku kudu nang repot rek. Oke. Anda di sini jujur, insyaallah ya. Berarti Anda sama Allah kompatibel, luding dia pada Anda, ya. Sekarang saya tanya, kalau di rumah berapa persen bisa jujur? Di rumah tanggamu sama istri, sama suami, sama anak, berapa persen bisa jujur? Nggak usah kamu jawab, cukup di batin. Ya. Begitu kamu ke kantor, berapa persen jujurnya? Kamu kalau jujur di kantormu hancur apa jaya? Kalau kamu jadi anggota DPR, dibutuhkan kejujuran berapa persen? Mana yang dibutuhkan kejujuran atau kekejaman? Mana yang dibutuhkan kesantunan apa ketegaan hati? Jadi di negara ini, di mana tempat kejujuran? Di mana tempat kesucian? Di mana tempat kemurnian? Di mana tempat objektivitas? Di mana tempat keadilan? Hanya di sini. Pas Jumat kedua tok. Nanti pulang ya nggawa gak jujure dhewe. Ngerti teman sekalian ya? Bisa Anda teruskan negara yang tidak ada tempat untuk kejujuran? Bisa Anda teruskan? Apa yang salah sebenarnya? Ini negara atau bukan? Ini pemerintah atau bukan? Oke. Tak singkat ya, itu jawaban dewe. Sampai kapan kamu bisa meneruskan keadaan seperti ini? Gini aja, terakhir. Salah satu parameternya gini. Parameter orang ingkar sama Allah, parameter orang mentiadakan Allah, menganggap Allah tidak ada, itu salah satunya adalah juga tidak mengakui hakikat ciptaan Allah. Misalnya Allah menciptakan batu, kerikil, kerakal, watu, aki enggak sih, ya, fosil kayu ta, sakar enggak sih. Batu mulia itu apa saja? Emas, intan, berlian. Oke, mau milih apa? Intan gitu ya? Intan ya? Oke, 3 aja kita ambil 3 dari variabel ini. Intan, emas, batu. Kalau intan, emas, batu, Anda bisa nggak ngukur dengan mata Anda ini emas beneran atau tidak? Nggak bisa ya. Ini berlian harganya mahal, itu gimana cara kamu ngukur? Jadi yang benda kelihatan mata saja Anda tidak bisa ngukur. Sekarang Anda tahu nggak bahwa manusia itu dibikin oleh Allah, ada yang berkualitas batu, ada yang berkualitas tembaga, silver apa namanya, perak, emas, berlian, intan, mutiara. Betul enggak? Percaya enggak Anda?
bahwa ada manusia mutiara. Siapa contohnya manusia mutiara? Muhammadun basyarun laisa kal basyari bal huwa yaqut bainal hajari. Muhammad itu makhluk, tapi dia bukan sembarang makhluk. Dia bukan makhluk biasa. Dia adalah mutiara di tengah batu-batu. Tak persingkat ya Mas ya. Sekarang orang ngerti nggak bedanya manusia batu sama manusia mutiara? Diajarkan nggak di sekolahan? Untuk membedakan manusia bermutu dan tidak, diajarkan nggak? Orang sekarang ini, rakyat Indonesia ngerti nggak bedanya manusia batu sama manusia mutiara? Nah kalau tidak, tolong simulasi. Bangsa yang tidak mengerti bedanya batu dengan mutiara, itu bisa terjadi apa pada mereka? Sebab nanti ada mutiara yang dibuang karena toh orang tidak mengerti mutiara. Ada batu yang dimutiara-mutiarakan dengan pencitraan melalui Kompas, Tempo, dan lain sebagainya. Terus Anda semua percaya itu mutiara. Cuman dikasih warna kuning supaya seperti emas dan Anda percaya dia emas. Terus Anda harus pakai demokrasi, dan demokrasi itu biar seon emas sama seon batu sama. Satu suara. Demokrasi itu lahir dari bangsa yang tidak mengenal kemutiaraan manusia. Saya enggak provokasi ya. Di Quran itu yang disebut Allah apa? Ini Mas, sudah nikah? Belum? Mbak sudah nikah? Belum? Kok kabeh perawan ya apa? Yono Habib Anis iki. Udah nikah? Udah. Lebih penting mana, negara apa nikah? Nikah. Jelas ya? Umumkan tuh kepada setiap orang, bahwa negara kalah penting. Sekarang pilih mana? Negaramu bubar atau pernikahanmu bubar? Dah jelas. Jadi kamu memberi bobot sesuatu itu mesti ngerti mana emas, mana mutiara, mana batu. Kalau kamu tidak mengerti itu, kamu akan celaka. Lebih parah lagi seterusnya. Nah sekarang ini yang terjadi adalah, untuk apa saya ambil emas mahal, susah nyarinya. Mbok sudah saya ambil batu saja, tapi tak cat seperti emas. Itu yang terjadi. Musik ya gitu, DPR ya gitu, pemerintah ya begitu, kan yang dicarikan batu-batu. Jadi kalau kamu sekarang oleh Allah diberi karomah sehingga Anda adalah mutiaranya bangsa Indonesia, Anda harus siap untuk sengsara, siap untuk tidak dianggap. Karena yang berkuasa dan yang punya duit tidak akan mau membeli Anda karena terlalu mahal harga Anda. Mending ambil batu dianda-andakan, ngerti nggak? Ngerti ya? Oke. Sementara tidak ada orang marah, orang juga nggak ngerti kok bedanya emas sama. Jadi teman-teman sekalian, di Ma'iyah ini nomor satu adalah tolong belajar kualitas manusia. Tolong mempelajari mana manusia batu, mana manusia mutiara, mana emas. Zaman kalau di Quran hanya disebut ada raja. Dan raja itu yang menentukan sebenarnya Allah, yaitu kalau orang rakyatnya sudah mengetahui, oh itu memang orang mutiara itu. Sulaiman itu memang mutiara. Yusuf itu memang mutiara. Daud itu memang mutiara. Semua orang mengakui dengan jujur. Maka dia rajanya memang. Tidak perlu pemilihan. Pemilihan itu terjadi karena Anda tidak ngerti bedanya mutiara sama. Saya bukan anti pemilu, tapi kalau diterusin memang anti pemilu. Tapi saya tidak mengatakan begitu, bahwa outputnya seperti itu bukan salah saya. Nah sekarang Anda mau pilih mana? Di Quran tidak ada disebut kecuali kerajaan dan raja. Dan Anda ditipu selama 500 tahun ini. Anda pikir yang di sana itu kerajaan, itu bukan kerajaan, itu bukan raja. Raja nggak begitu. Raja punya kualitas, raja punya wibawa. Kalau pakai terminologinya Ronggo Warsito ya, Satrio Pinandito, Sinisian Wahyu.
Sinanding wahyu, enggak apa-apa, sinisian, sinanding bodoh sama. Jadi Anda harus bisa melihat. Nah sekarang mutiara-mutiara justru dihancurkan. Apakah dia inovator teknologi? Harus dihancurkan. Apakah dia wartawan kreatif? Dikeluarkan. Karena Anda mutiara. Anda mau jujur, mau jernih, mau berbinar-binar seperti mutiara, Anda dikeluarkan. Yang dibutuhkan batu-batu yang dipoles. Karena sekarang yang nomor satu pencitraan. Yang penting itu bukan kamu itu ayam atau bukan. Yang penting rasamu ayam. Bener nggak? Kata Sabrang, jeruk itu hanya dipakai untuk cuci piring. Nah yang diminum orang itu yang rasa jeruk. Gendeng bang saiki. Apalagi orang Jawa, ini sedang periode di mana orang Jawa memperhinakan dirinya. Kalau ada sinetron yang paling rendah derajatnya pasti orang Jawa. Kalau pembantu rumah tangga harus orang Jawa. Kalau pelawak yang dibodoh-bodohkan pasti orang Jawa. Bahwa bahasa yang paling jelek adalah yang medok. Sehingga orang Jawa pun kalau di televisi menjawa-jawakan dirinya, bagaimana kamu kok baru datang sudah malam begini. Ya gak ono wong Jawa ngomong ngono rek. Dimedok-medokkan. Jadi dia bikin jeruk tanaman, bikin jambu, bikin opo, ternak lele. Engkok nek wis ada jeruk yang bagus disebut jeruk Bangkok. Pokoknya nek Jawa itu saya ngelek dewe. Begitu apik nek gak Bangkok, Bombay, apa meneh? Jumbo, Mandarin kan gitu. Pokoknya yang istimewa, yang mutiara disebut luar negeri. Nah Anda bulan depan harus mulai tahu bahwa Anda ini direkayasa untuk ditutupi, dimusnahkan, dipendem, dihancurkan, disembunyikan dalam waktu yang sangat lama, 500 sampai 700 tahun tergantung cara kita melihat bagaimana. Tetapi ini sudah sampai hampir ujungnya. Dan kita akan menemukan zaman yang baru sesudah itu. Insya Allah tidak lama lagi. Yang sehat badanmu, yang sehat, doakan saya juga sehat. Ini sudah berakhir, akan berakhir. Tapi kita masih akan lucu ndak karu-karuan beberapa tahun ke depan ini. Terus lucu sampai jangan guyu gitu. Gitu ya teman-teman sekalian ya. Pokoknya mutiara dan batu ya, tolong diingat. Itu aja kira-kira saya kira saya harus segera ke airport. Saya mohon tidak bersalaman malam hari ini karena engkau sudah rohani ya. Kalau engkau masih membutuhkan tangan, jasad dan materialku, engkau rendah. Tapi karena engkau dan aku sudah mengalami pertemuan rohania yang agung, maka tidak perlu bersalaman secara langsung. Itu caranya mergo kati kepingin cepet-cepet. Loh ya kan gitu, orang hidup kan mesra ya kalau begitu kan. Ya kan berarti aku sudah menyalamimu ini sekarang. Gitu ya. Tak doain semua Anda di sini akan oleh Allah dibuka seperti Rasulullah dibuka oleh Jibril dada dan kepalanya. Amin. Hidupmu akan semakin terbuka. Kapan Anda butuh, Anda dapat dari Allah. Kapan Anda ada kesulitan, langsung Anda ketemu kemudahannya. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon kita semua berdiri, Ustaz, mohon didoakan. Untuk teman-teman yang beragama secara formal bukan muslim, Anda tolong jangan cemas dengan doa secara Islam ini, karena Islam itu rahmatan lil alamin. Jadi Anda dilindungi oleh orang Islam sepanjang Anda berbuat baik dan tidak curang kepada siapapun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Anda dan dari darah Anda serta dari konsentrasi hati Anda. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Untuk teman-teman yang beragama secara formal bukan muslim, Anda tolong jangan cemas dengan doa secara Islam ini, karena Islam itu rahmatan lil alamin. Jadi Anda dilindungi oleh orang Islam sepanjang Anda berbuat baik dan tidak curang kepada siapapun. Fadhil Ustaz. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Astaghfirullahalazim astaghfirullahalazim astaghfirullahalazim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa tahassu'ana wa tamim taksirana ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya'udus salam fahayyina Rabbana bis salam wa adkhilna jannata darus salam tabarakta Rabbana wa ta'alaita ya dal jalali wal ikram. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Malik ya Kudus ya Salam, ya Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Qahhar. Wahai pemilik alam semesta raya yang memiliki jiwa-jiwa kami, maka jadikanlah jiwa-jiwa kami yang jauh dari kesan untuk kami membangkang kepadamu. Jadikanlah malam ini malam yang penuh dengan keberkahan, malam yang penuh dengan makna untuk menghadirkan hidayah kepada kami semua. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa orang-orang yang menghendaki dosanya diampuni pada malam ini. Oleh karena itu ya Allah, bukakanlah pintu hidayah, inayah, dan karomah kepada kami yang jujur pada malam ini. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, karena itu perkuatlah cinta kami kepadamu. Ana uhibbu ilaika ya Rabb, nahnu nuhibbu ilaika ya Rabb. Kami tidak mampu mengukur apa yang kami bisa perbuat untuk kami bisa diterima oleh Engkau. Tetapi yakinlah bahwa pada malam ini kami sesungguhnya mencintai Engkau dengan cara apa yang bisa kami lakukan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bukakanlah apa yang mesti dibukakan, dan itu baik untuk kami. Tutuplah apa yang mesti ditutup, karena itu tidak baik untuk kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, di bawah bimbingan pembimbing kami Kiai Cak Nun, insya Allah mudah-mudahan kita semua mendapatkan makna pada hari ini dan dihadirkan kembali dalam satu kehadiran yang penuh dengan kerinduan. Amin. Panggillah kami dalam kerinduan yang penuh dengan kerinduan kepadamu ya Rob, untuk kami bisa bertemu denganmu dalam satu ucapan, salamun qaulam mir rabbir rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Irhamna ya arhamar rahimin, irhamna ya arhamar rahimin, irhamna ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka. Teman-teman sekalian, 2 menit. Insya Allah karena Anda sudah mempersembahkan kesucian hati, kejujuran pikiran, kearifan budaya, dan kesabaran mental selama 8 jam penuh untuk umat manusia, untuk bangsa Indonesia, untuk makna rahmatan lil alamin, maka insya Allah Anda sekarang punya hak untuk memohon khusus untuk keperluan Anda pribadi dan keluarga, atau apapun yang menyangkut kehidupan Anda. Bayangkan, renungkan, dan ucapkan di dalam hati masing-masing apa yang Anda perlukan dari Allah. Anda mohonkan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah tidak tega untuk tidak mengabulkan, karena Anda telah membuktikan cinta Anda yang luar biasa, kesabaran yang luar biasa demi umat manusia, demi bangsa Indonesia, demi rakyat, dan rahmatan lil alamin. Semua nanti ucapkan kun fayakun supaya Allah mengabulkannya betul. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina
liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaik wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran aziza. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Mudah-mudahan bulan depan Allah membukakan ilmu tentang masa silam kita untuk supaya Allah mengizinkan gerbang masa depan kita semua secara lebih terang benderang dengan kecerdasan sejarah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup mas, cukup ya. Benar-benar mas. Tolong mas. Iya ya. Tolong mas ya. Tolong ya. Ya. Masih. Ya. Udah masih ngomong.